Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 manajemen jasa ingin mempresentasikan tentang tantangan manajemen dan pemasaran dalam ekonomi jasa. Saya Sakinah Najwa Hafidzo bersama rekan-rekan saya Anggi Sri Wulandari, Joy Jasi Hombing, Tita Agustin, Yolinda Maesaroh, dan Septiono Priyanto ingin menjelaskan dan mempresentasikan materi berikut. Yang pertama ada tantangan manajemen dan pemasaran dalam ekonomi jasa. Perkembangan ekonomi modern menunjukkan bahwa sektor jasa menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan bisnis. Berbeda dengan produk fisik, jasa memiliki karakteristik khusus yang membuat proses pengelolaan dan pemasarannya lebih kompleks. Oleh karena itu, organisasi perlu memahami berbagai tantangan yang muncul agar mampu menciptakan nilai dan pengalaman yang unggul bagi pelanggan. Dan selanjutnya itu ada pendahuluan ekonomi jasa. Layanan pada dasarnya merupakan aktivitas yang diberikan oleh seseorang atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan pihak lain. Dalam praktiknya, jasa tidak hanya melibatkan interaksi manusia, tetapi juga didukung oleh teknologi yang membantu proses penyampaian layanan. Perpaduan antara aspek manusia dan teknologi menjadi faktor penting dalam menciptakan kualitas layanan yang konsisten. Selanjutnya, apa sih pentingnya layanan dalam bisnis modern? Saat ini, pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli pengalaman yang menyertainya. Banyak perusahaan berhasil memenangkan persaingan, bukan karena produknya lebih baik, melainkan karena mampu memberikan pelayanan yang lebih memuaskan. Oleh sebab itu, layanan menjadi sumber keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Selanjutnya ada karakteristik khusus jasa. Pengelolaan jasa memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pengelolaan produk fisik. Para akademisi mengembangkan konsep IHIP untuk menjelaskan karakteristik utama jasa, yaitu intangibility, heterogeneity, inseparability, dan yang terakhir perishability. Keempat karakteristik tersebut menjadi dasar dalam memahami tentang manajemen jasa. Selanjutnya ada konsep IHIP. IHIP merupakan kerangka yang digunakan untuk menjelaskan sifat unik jasa. Melalui konsep ini, manajer dapat memahami mengapa jasa lebih sulit dikendalikan dibandingkan barang fisik. Setiap karakteristik memiliki implikasi yang berbeda terhadap strategi operasional maupun pemasaran perusahaan. Selanjutnya ada intangibility, tidak berwujud. Jasa tidak memiliki bentuk fisik sehingga tidak dapat dilihat, disentuh, atau dicoba sebelum dibeli. Pelanggan baru dapat menilai kualitas layanan setelah proses pelayanan berlangsung. Kondisi ini membuat keputusan pembelian jasa seringkali mengandung tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan pembelian barang. Selanjutnya, dampak intangibility terhadap pelanggan. Karena tidak dapat dievaluasi sebelum digunakan, pelanggan sering mengalami kesulitan dalam membandingkan satu penyediaan jasa dengan penyediaan jasa lainnya. Akibatnya, pelanggan cenderung mencari informasi tambahan melalui rekomendasi, ulasan, reputasi perusahaan, serta pengalaman pelanggan lain sebelum melakukan pembelian. Selanjutnya, strategi mengelola intangibility. Perusahaan perlu menciptakan bukti fisik yang dapat membantu pelanggan menilai kualitas layanan. Bukti tersebut dapat berupa desain fasilitas, seragam karyawan, sertifikat, testimoni pelanggan, maupun citra merek yang kuat. Heterogeneity atau keberagaman, kualitas jasa dapat berbeda-beda tergantung pada siapa yang memberikan layanan, kapan layanan diberikan, dan dalam kondisi seperti apa layanan tersebut berlangsung.
Oleh karena itu, dua pelanggan yang menerima layanan yang sama belum tentu memperoleh pengalaman yang identik. Selanjutnya, mengelola konsistensi kualitas layanan. Untuk mengurangi variasi kualitas layanan, perusahaan harus menerapkan standar operasional yang jelas, memberikan pelatihan kepada karyawan, serta melakukan evaluasi kualitas secara berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu menciptakan standar layanan yang lebih konsisten. Selanjutnya, inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Pada jasa, proses produksi dan konsumsi seringkali terjadi secara bersamaan. Pelanggan bahkan menjadi bagian dari proses penciptaan layanan tersebut. Karena itu, interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas pengalaman yang dirasakan dan penciptaan nilai bersama. Konsep co-creation menjelaskan bahwa nilai tidak hanya diciptakan oleh perusahaan tetapi juga oleh pelanggan. Partisipasi pelanggan dalam proses layanan dapat menghasilkan pengalaman yang lebih personal dan meningkatkan kepuasan. Selain itu, keterlibatan pelanggan sering menjadi sumber inovasi bagi perusahaan. Baik, slide selanjutnya adalah perishability atau mudah rusak. Jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan di masa mendatang. Kapasitas layanan yang tidak dimanfaatkan pada waktu tertentu akan hilang secara permanen. Misalnya, kamar hotel yang kosong atau kursi pesawat yang tidak terjual tidak dapat disimpan untuk dijual pada hari berikutnya. Adapun tantangan pengelolaan kapasitas. Karakteristik mudah rusak mengharuskan perusahaan mampu menyeimbangkan kapasitas dengan permintaan pasar. Jika permintaan terlalu tinggi, pelanggan akan mengalami antrian dan penurunan kualitas layanan. Sebaliknya, jika permintaan terlalu rendah, perusahaan akan mengalami pemborosan sumber daya. Adapun bauran pemasaran jasa atau 7P. Dalam pemasaran jasa, konsep bauran pemasaran berkembang dari 4P menjadi 7P. Selain produk, price, place, dan promotion, terdapat 3 unsur tambahan yaitu people, process, dan physical evidence. Ketiga unsur ini sangat penting karena secara langsung memengaruhi pengalaman pelanggan. Adapun customer experience atau CX, pengalaman pelanggan merupakan keseluruhan persepsi yang terbentuk dari setiap interaksi pelanggan dengan perusahaan. Saat ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada transaksi, tetapi juga berupaya menciptakan pengalaman positif pada seluruh titik kontak pelanggan, baik secara fisik maupun digital. Selanjutnya ada service dominance lobby. Menempatkan jasa sebagai dasar utama dalam seluruh aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ini, nilai tidak diciptakan oleh perusahaan secara sepihak, melainkan melalui kolaborasi antara perusahaan, pelanggan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan manfaat bersama. Lalu di sini ada kesimpulannya. Karakteristik jasa yang dirangkum dalam konsep IHIP menjelaskan mengapa manajemen jasa memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan pengelolaan barang fisik. Keberhasilan organisasi jasa sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola kualitas layanan, menciptakan pengalaman pelanggan yang positif, serta membangun nilai bersama dengan pelanggan secara berkelanjutan. Sekian paparan materi dari kelompok 3 tentang tantangan manajemen pemasaran dalam ekonomi jasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.